Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan ceria. Hari ini kita akan coba lanjutkan materi berikutnya tentang akar pangkat 2 atau biasanya kita mengenalnya dengan istilah akar kuadrat. Nah, seperti apa akar kuadrat itu? Saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum kita membahas akar kuadrat, maka kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu yang dinamakan pangkat 2. Pangkat 2 itu adalah angka yang ketika dipangkatkan atau dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini. Contoh, 1 pangkat 2 itu artinya 1 dikalikan 1 sebanyak 2 kali. 2 pangkat 2, 2 dikalikan 2 sebanyak 2 kali. 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Jangan diterjemahkan 3 dikali 2 hasilnya 6, tapi akan berbeda. Karena yang dimaksud di sini 3 pangkat 2 itu adalah 3 dikalikan 3 sebanyak 2 kali. Hasilnya 9. Dan seterusnya sampai dengan angka 10. Nah, di sini kita akan mencoba menemukan apa kata kuncinya, apa angka kuncinya yang akan membuat kita mudah untuk menghafalkan atau mengetahui hasilnya. Coba perhatikan angka satuannya dari hasil yang ada di sini. Dari sini kita akan memperhatikan bahwa ada angka-angka yang hasilnya sama. Yang pertama angka yang berakhiran dengan angka 1 atau satuannya angka 1. Ada di angka berapa? Ada di angka 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Mari kita tuliskan di sini. Angka yang satuannya 1 itu ada di angka 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Kemudian angka yang memiliki satuan 4 dia berada di angka berapa? Coba perhatikan. 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Kita tuliskan di sini. 2 dan 8 kuadrat. Dia memiliki angka yang ketika dikuadratkan hasilnya satuannya 4. Ada lagi? Oh ya, ada lagi, yaitu angka yang berakhiran atau memiliki satuan 9. 9 yaitu di angka 3. 3 dan berapa? 7. Ada lagi kah? Ada ternyata, yaitu angka yang berakhiran satuannya 6. Angka berapa itu? Yaitu angka 4 dan 6. Dan yang terakhir, kita lihat yang ini tidak ada perbedaan. Kalau 5 dia berakhiran angka 5. Kalau 0 dia juga berakhiran angka 0. Atau dalam arti ini 100, ini 10 kuadrat. Kalau kita lihat, perhatikan baik-baik. Maka 10 kuadrat itu 0-nya berubah menjadi 2. Ya, dikuadratkan 0-nya jadi 2. 1 kuadratkan 1. Sedangkan 5, ini angkanya tetap sama yaitu 5. Atau memiliki satuan yang sama. Kita tuliskan di sini saja, tidak apa-apa. 5 memiliki angka 5. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Kalau kemudian dilihat di angka-angka ini, coba lihat pasangannya. 1 dengan 9, 2 dengan 8, 3 dengan 7, 4 dengan 6. Kalau kita lihat baik-baik, angka ini adalah angka yang memiliki pasangan yang jumlahnya 10. 1 dengan 9, coba perhatikan. 1 tambah 9 hasilnya 10. 2 tambah 8 hasilnya 10. 3 tambah 7 hasilnya 10. 4 dan 6 juga hasilnya 10. Maka kalau kita nanti suatu saat menemukan angka salah satunya, maka kita cari saja pasangan yang menghasilkan angka 10. Sebagai contoh misalkan 9, kalau di sini akar kuadrat itu kadang-kadang dituliskan angka 2 di sini, kadang-kadang tidak dituliskan. Yang ini yang dituliskan, ini yang tidak dituliskan. Sama, maknanya adalah akar kuadrat. Berapa akar kuadrat dari 9? Karena akar kuadrat itu adalah kebalikan dari pangkat, maka akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 9 adalah 3. Bagaimana dengan 64? 64 akar kuadratnya berapa? 8.
Ini tidak ada masalah kalau angkanya kecil atau di bawah 100. Bagaimana kalau angkanya lebih dari 100? Contoh seperti ini. Saya akan jelaskan ada 3 cara yang bisa adik-adik gunakan. Cara yang pertama, seperti ini, akar kuadrat dari 1296. Bagaimana caranya? Maka perhatikan atau pisahkan 2 angka yang ada dari belakang. 6 dan 9 ini ada 2 angka dari belakang. Kita coba pisahkan di sini. Kemudian kita cari angka yang dikuadratkan. Di dalam kotak ini angkanya harus sama. Berapa dikali berapa yang hasilnya di bawahnya 12. Coba lihat, berapa kali berapa yang hasilnya di bawah 12 adalah angka 9. Angka berapa kali berapa itu? Yaitu 3 dikalikan 3. Hasilnya adalah 9. Kemudian kita kurangkan angka ini. 12 dikurangi 9 adalah 3. Ini kita turunkan 9 dan 6. 3, 9, 6. Nah, berikutnya adalah 2 kotak ini kita jumlahkan. 3 ditambah 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. Kemudian angka ini kita berikan kotak di sini. Nah, seperti ini. 60 berapa dikali berapa yang hasilnya 396. Kita masih ingat kotak ini harus angkanya sama. Masih ingatkah kita berapa angka yang satuannya 6? Kalau tidak 4, ya 6. Maka isinya yang ada di sini adalah kemungkinan hanya 4 atau 6. Kalau misalkan kita pakai 4 misalkan. 64 dikali 4 apakah mungkin? 60 dikali 4 hanya 200. Maka sepertinya tidak mungkin. Maka kita pakai angka yang satunya yaitu 6. Maka ini kita ibaratkan 66 dikali 6 hasilnya adalah 396 dan hasilnya pas. Sehingga kesimpulannya apa? Kita lihat urutan angka yang ada di kotak ini. Angka yang pertama berapa? Yang pertama adalah 3. Angka yang kedua berapa yang ada di kotak? Yaitu 6. Maka hasilnya akar kuadrat dari 1296 adalah 36. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua hampir sama, kita pisahkan 2 angka dari belakang. Dan kita masih ingat berapa kuadrat yang hasilnya belakangnya 6. Ada yang masih ingat tadi adik? Yang belakangnya 6 adalah 4 atau 6. Maka kita tulis di sini. Bisa 4 kuadrat, bisa 6 kuadrat. Kemudian kita lihat angka yang ada di sini 12. 12 kira-kira berapa kuadrat yang hasilnya di bawah 12? Masih ingat tadi? Hanya satu kemungkinannya, yaitu 3. Maka yang depan juga sama ini. Untuk yang depan angkanya sama. Dari sini kita akan menemukan 2 kemungkinan. Jawabannya apakah 34 ataukah 36. Bagaimana cara menentukan yang benar? Kita tes, kita uji coba. Angka yang kecil saja biar ngitungnya gampang. Kita coba. Uji coba 34. Ketika ke 34 nanti kita kalikan hasilnya tidak sama, maka hasilnya adalah yang 36. 34 dikalikan 34. 4 dikali 4 16, nyimpan 1. 4 kali 3 12 tambah 1 13. 3 kali 4 12, kita tulis di sini 2. Nyimpan 1, 3 kali 3 9 ditambah 1 10. Kita cek hasilnya. 6 5 1 1. Apakah sesuai? Oh, tidak. Karena itu 34 bukanlah sebuah jawaban. Sehingga jawaban yang benar adalah, karena hanya ada 2 pilihan. Kalau yang satu salah, maka otomatis jawabannya betul adalah 36. Dan inilah hasilnya. Cara yang kedua. Cara yang ketiga. Hampir sama dengan cara yang kedua. Sama persis. Yaitu kemungkinannya hanya 34 dan 36. Hanya pendekatannya yang berbeda. Kalau ini kita memberikan pendekatan dengan cara pembulatan. 34 dibulatkan menjadi berapa? 30, yang ini adalah 40.
Setelah itu kita kuadratkan dua-duanya. 30 dikuadratkan hasilnya 900. Kemudian 40 dikuadratkan hasilnya 1600. Karena ini kita bulatkan, maka ini juga kita bulatkan. 1296 dibulatkan jadi berapa? Yang ratusan? Yaitu 1300. Pertanyaannya kemudian, dari angka 2 ini, 900 dengan 1600, mana yang lebih dekat dengan 1300? Jawabannya adalah 1600. Kenapa? Hanya selisih 300. Kalau 900 ke 1300 masih ada selisih 400 lebih jauh. Maka jawabannya betul adalah 36. Demikian cara untuk mencari akar kuadrat atau akar pangkat 2.